A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Yaqutun Nafis. Qala rahimallahu ta'ala Al-Jumu'atu, pembahasan tentang salat Jumu'ah. Al-Jumu'ah dinamakan hari Jumu'ah karena orang-orang berkumpul di hari itu untuk salat. Istima'i an-nasi fihi li-shalah, atau li'anna Allah jama'a khalqa Adam fihi, Allah mengumpulkan penciptaan Adam di hari itu, atau istima'i Adam bi Hawa fi dzalikal yaum, atau karena Adam dan Hawa bertemu di hari itu, makanya dinamakan Jumu'ah, ya hari berkumpul. Ya. Al-Jumu'atu raka'atan, Jum'ah adalah salat yang dikerjakan di 2 rakaat. Wahiyya salatun mustaqillatun, Jumat itu salat independen, salat sendiri. La zuhrun maksuratun, bukan salat zuhur yang dikosor. Ini pendapat jadid dan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, bahwa salat Jumu'ah itu salat yang independen. Dia bukan sebagai salat zuhur yang dikosor menjadi 2, diringkas menjadi 2. Wahiyya ka ghairihim fil arkani wasyuruti wal adab. Salat Jum'ah sama dengan salat-salat yang lainnya terkait dengan rukunnya, syaratnya ataupun sunnah-sunnahnya. Al-Jumu'atu raka'atan, salat Jumu'ah 2 rakaat. Tu'addayan, yang dikerjakan waktu zuhri, di waktu zuhur, fil yaumil ma'ruf, di hari tertentu. Syurutu wujubil Jumu'ah, syarat-syarat wajib Jumu'ah. Syurutu wujubil Jumu'ah sab'ah, syarat wajib Jumat ada 7. Al-Islam, yang pertama adalah Islam, Muslim. Yang kedua al-bulugh, balik. Al-aql, berakal. Hurriyah, merdeka. Dzukurah, berarti laki-laki. Sehah, sehat. Iqamah, mukim. Ini syarat wajib Jumu'ah. Keterangannya, fala jum'ata ala kafirin, tidak wajib salat Jum'ah bagi kafir, maksudnya kafir asli. Adapun orang murtad maka nanti diwajibkan dengan pengertian, nanti kalau dia masuk Islam diwajibkan untuk mengqadha zuhur. Jadi Jumatannya diganti dengan zuhur bagi orang murtad yang masuk Islam. Wala sabi, tidak wajib juga sabi, meskipun kalau dia sudah mumayyiz nanti dihukumi salatnya sah. Wala majnun, tidak diwajibkan juga bagi orang gila, tidak wajib juga tidak sah. Orang gila tidak sah Jumatan dan tidak wajib Jumatan. Wala mughma alaihi, tidak juga bagi orang yang pingsan. Wala alaman fihi riqlun, tidak wajib juga bagi orang yang budak. Budak di sini mau budak murni atau budak mukatab atau budak muba'ad, keseluruhannya tidak wajib untuk mengerjakan Jumatan, meskipun kalau mengerjakan sholat Jumat dianggap sah. Tidak wajib tapi sah. Wala alam ra'atin wa khuntha, karena disyaratkan laki-laki, tidak wajib bagi perempuan ataupun khuntha. Wala alaman bihi maradun yashukku ma'ul hudur, tidak wajib bagi orang sakit, ya, yang susah untuk menghadiri salat Jumat, kama syaqqatil masyi fil matar, seperti susahnya orang yang jalan sambil hujan-hujan. Misluhu kullu man bihi udhrun min adharil jumu'ah wal jamaah sabiqah. Masuk dalam hukum ini juga yang tidak wajib untuk Jumatan, orang yang memiliki salah satu dari udzur-udzur Jumat ataupun jamaat yang sebelumnya sudah disebutkan apa saja. Ya, tentunya yang mungkin diperlakukan di sini. Yang mungkin untuk diperlakukan di sini. Karena kan tidak semua udzur jamaah kan berlaku juga untuk untuk Jumaah, ya. Tayyib, di sini juga disebutkan na'am tusannu limaridin ataqaha, disunahkan bagi orang yang sakit untuk tetap Jumatan kalau dia mampu. Wa tajibu alaihi in hadara waqta iqamatiha, dan orang yang sakit kalau nekat pergi Jumatan, menghadiri Jumatan, maka diharamkan baginya untuk pulang lagi. Artinya dia wajib untuk mengikuti.
sampai selesai, kecuali kalau dia ada masyaqqatul intidhar, ya dia sudah terlanjur hadir, dia hadir pas khutbah Jumat, dia sudah terlanjur hadir, kan seharusnya dia melanjutkan sampai selesai, tapi ternyata untuk menunggu itu dia mendapatkan masyaqqah sehingga tidak kuat, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jumat, ya. Wa misluhu man udhira bi murakhisin. Ini juga berlaku bagi setiap orang yang mendapati uzur lalu mendapatkan rukhsah tidak Jumatan, tapi kalau dia terlanjur menghadiri Jumatan maka wajib untuk lanjut sampai selesai. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan syarat wajib Jumatan. Menginjak ke syarat sah. Syarat sah Jumatan, syurutus sihah. Ya. Yang pertama, syurutus sihhatil jumu'ati sittah. Syarat sah Jumat itu ada 6. Ada 6 yang dipersyaratkan untuk keabsahan sholat Jumat. Yang pertama, kaunuha kulluha fi waqti zuhri. Sholat Jumat dikerjakan ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Kaunuha kulluha, sholat Jumat keseluruhannya ma'a khutbataiha. Maksudnya satu paket plus khutbahnya. Artinya nggak boleh nanti khutbahnya dilakukan sebelum masuknya waktu sholat zuhur, meskipun sholatnya di waktu sholat zuhur nanti dianggap tidak sah. Sehingga yang dimaksudkan sholat Jumat harus dikerjakan di waktu zuhur itu maksudnya sholat Jumat plus 2 khutbahnya. Fi waktu zuhri, di waktu zuhur, falodhaqal waktu, kalau waktunya sudah mepet, nggak cukup untuk mengerjakan Jumatan plus 2 khutbahnya, ahramu bidzuhri, maka sudah takbiratul ihramnya nanti niatnya salat zuhur. Walau kharajal waktu wa hum fiha, termasuk juga kalau waktunya sudah habis padahal salat Jumatnya belum selesai, maka salat Jumat tersebut wajib untuk disempurnakan sebagai salat zuhur. At-tamu zuhran wujuban bila tasdid niyah, tanpa harus memperbarui niat, cukup dengan niat yang pertama. Yang selanjutnya iqamatuha fi khuttatil baladi, dikerjakan di area pemukiman. Yang dimaksud dengan khuttatil baladi itu adalah mahallul abniyah, ya, kumpulan bangunan-bangunan ataupun antar bangunan satu dengan bangunan yang lainnya. Karena kan tidak disyaratkan harus di masjid. Boleh nanti selain di masjid, misalnya di lapangan, selama itu masih di antara area pemukiman. Ya, ay mahalli al-abniyati wa ma bainahuma min kulli ma la yajuz li murid safar al-qasru minhu. Artinya ya masih masuk area pemukiman. Dimanapun itu letaknya, selama masih di area pemukiman. Yang dimaksud area pemukiman itu ya sebelum keluar dari situ orang yang mau safar belum diperbolehkan untuk mengqashar. Itu berarti masih masuk di area pemukiman. Ya, misalnya masih masuk di belum keluar batas desa, artinya masih di pemukiman, di area pemukiman, maka itu diperbolehkan untuk sholat Jumat. Wala budda min istima'il abniyati urfan, untuk dikatakan sebagai area pemukiman memang harus ada bangunan di situ. Wakal abniyati as-saradib wal ghiran, termasuk yang dihukumi sama dengan bangunan itu as-saradib. Saradib itu jam'u sirdab. Sirdab itu ya seperti ruangan bawah tanah lah. Ibaratnya kalau misalnya ada orang, komunitas orang, dia tinggalnya di rumah-rumah bawah tanah atau ruangan-ruangan bawah tanah. Yang seperti itu sudah dianggap sebagai area pemukiman. Wal ghiran, atau tinggalnya mungkin di gua. Di gua, di situ ada komunitas orang yang tinggal di situ. Sehingga bihaitsu tu'addu iqamatuhum kal qaryatil wahidah, sehingga bermukimnya mereka di situ itu sudah seakan-akan itu sudah mewakili satu desa, maka itu nanti sah di situ dikerjakan salat berjamaah. La thumma inna hadza syarta khasun inda Ibnu Hajar bil arba'in. Artinya menurut Ibnu Hajar disyaratkannya harus berada di area pemukiman itu khusus yang 40 orang. Itu Ibnu Hajar. Artinya versi Ibnu Hajar selama 40 orang itu berada di area pemukiman, maka Jumatannya dihukumi sah.
Meskipun kelebihan dari 40 orang tersebut itu mungkin duduk-duduknya itu sudah melewati area pemukiman. Nah, ini taswirnya mungkin seperti itu. Misalnya mungkin sudah mepet perbatasan desa, sebagiannya masuk di desa, sebagiannya duduknya di luar batas desa misalnya. Selama yang masih berada di dalam desa, area pemukiman di desa tersebut itu tidak kurang dari 40 orang, maka kata Ibnu Hajar itu sudah dianggap cukup. Wa ammamahu ramlian itu baik yang ramli yang bapak ataupun ramli yang anak. Begitu juga Khatib Syarbini fihim wa fi ghairihim. Fihim wa fi ghairihim itu artinya mau yang 40 atau kelebihan dari 40 keseluruhannya mengerjakan Jumatannya harus di area pemukiman. Kalau sebagian jamaahnya kok di luar area pemukiman, maka yang seperti itu nanti Jumatannya dianggap tidak sah. Versi Romdian dan versi Khatib Asy-Syarbini. Wallah maksudnya seperti itu. Wa antusalla rakaatul ula minha jama'atan. Rakaat pertamanya dikerjakan secara berjamaah. Artinya apa? Falau nawau al-mufaraqata fi tsaniyati wa tammu munfaridin sahatil jum'ah. Misalnya ya kan disyaratkan wajib berjamaah itu hanya di rakaat yang pertama. Misalnya di rakaat yang kedua jamaahnya niat mufaraqah lalu lanjut sholat sendiri-sendiri, maka itu dihukumi apa? Dihukumi sah. Ya. Artinya tidak harus dari awal sampai selesai itu harus dikerjakan secara berjamaah, itu tidak. Ya lebih baik seperti itu. Tapi kalau sudah dapat satu rakaat lalu masing-masing niat mufaraqah, niat misah dan lanjut sholat sendiri-sendiri, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan Jumatan. Wa kaunu musalliha arba'in, yang mengerjakan itu sekurang-kurangnya 40 orang yang memenuhi syarat. Di keterangannya wala budda min dawami hadzal adadi ila tamamiha. 40 itu harus sampai selesai Jumatan masih bertahan sekurang-kurangnya 40 orang. Falau batalat salatu wahidin minhum kana ahdatsa qabla salamihi batalat salatul jami'. Kalau jamaahnya ngepas 40, lalu ada satu saja yang batal. Misalnya sebelum salam kok ada satu yang kentut, sehingga sampai selesai sholat itu hanya bertahan 39 orang, maka itu batalat sholatul jami'. Keseluruhan sholat Jumat bagi yang ada di situ itu hukumnya batal. Ya. Wa in kanu qad sallamu wa dhahabu ila buyutihim, meskipun mereka sudah salam dan sudah pulang ke rumah mereka. Misalnya gini, ini surahnya gambarannya seperti ini. Ada 40 orang sholat Jum'ah, ini kan sudah memenuhi syarat secara bilangan, yaitu 40 orang. Mereka sholat berjamaah Jumat. Rakaat pertama masih berjamaah, rakaat kedua kan nggak wajib berjamaah misalnya. Lalu pada salam sendiri-sendiri setelah niat mufaraqah, lalu pada pulang ke rumah. Nah, masih ada satu orang yang tertinggal di masjid yang belum sampai selesai sholat Jum'ah, sudah berhadas. Maka sholat keseluruhan jamaah tadi itu, meskipun mereka sudah pulang ke rumah masing-masing, itu dianggap tidak sah, dianggap batal. Kenapa? Karena sekali lagi syaratnya harus tetap memenuhi kuota 40 orang sampai selesai sholatnya. Itu. Dan 40 orang itu minal mutawattinin, dari mustawtinin. Jadi ada istilah muqim, ada istilah mutawattin. Mutawattin itu siapa? Huwaladzi la yusafiru an mahalli iqamatihi sayfan wala syitan ila lihaja. Orang yang tidak keluar dari tempat bermukimnya baik di musim panas ataupun musim dingin kecuali untuk menghajatkan. Kecuali untuk suatu hajat seperti berdagang atau ziarah. Artinya domisilinya memang di situ. Domisilinya memang di situ. Allati tajibu alaihimul jumu'ah, ya 40 orang mutawattin, tawattin artinya orang 40 orang yang domisilinya memang di situ, yang memang wajib untuk Jumatan. Maksudnya wajib untuk Jumatan itu apa? Ya berarti dia merdeka laki-laki balik. Merdeka laki-laki balik. Ini. Karena kalau ia jamaahnya 40 tapi satunya ada yang laki-laki. Satunya ada yang perempuan. Tidak, itu tidak sah Jumatannya.
Atau misalnya jamaahnya 40 orang tapi ada satu yang belum balik, itu tidak sah jumatannya. Jamaahnya 40 orang tapi ada satu yang misalnya budak, itu kan tidak sah jumatannya. Ya. Wa ada musabki au muqarranati jumu'atin ukhra laha fi baladiha. Tidak dibalap atau dibersamai oleh sholat Jumat yang lainnya di tempat yang sama. Ini masalah ta'adudul Jumu'ah. Ta'adudul Jumu'ah itu artinya di tempat yang sama dikerjakan lebih dari satu jamaah Jumat. Misalnya ada satu tempat kok ada dua masjid sama-sama mengerjakan sholat Jum'ah, maka ini yang terkait dengan seperti ini nanti ada hukumnya tersendiri. Fa'in sabaqat wahidatun fasabiqatu hiya sahihah. Kalau misalnya di satu desa kok di situ ada dua Jumatan, maka yang duluan itu yang dianggap sah, yang belakangan nanti dianggap tidak sah. Wa in taqaranata fabatilatan. Tapi kalau misalnya Jumatannya berbarengan, maka dua-duanya tidak sah. Wa hadza in lam ya'sul istima'. Ini yang seperti ini kalau tidak susah berkumpul, artinya memungkinkan untuk dijadikan satu tempat. Kalau memungkinkan dijadikan satu tempat kok nekat membuat dua jamaah, maka yang duluan itu yang sah. Kalau berbarengan maka dua-duanya tidak sah. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, fa'in asurat, kalau susah dikumpulkan dalam suatu tempat, bi an lam yakun fi mahalliha mawdi'un yasa'u man yaglibu fi'luhum laha adatan. Artinya kalau di situ dikumpulkan dalam satu tempat itu tidak muat, au ba'utat atrafuha, karena mungkin juga desanya terlalu besar, ya orang yang ujung utara dan ujung selatan itu kalau harus dikumpulkan dalam satu tempat itu kesusahan, atau mungkin karena faktor tidak rukun. Mungkin desa sebelah barat sama sebelah timur itu tidak akur, kalau dikumpulkan dalam satu tempat nanti bukannya Jumatan malah perang satu sama lain. Jaza ta'addud bihasabil hajah faqat, maka boleh mengerjakan jamaah Jumat lebih dari satu jamaah atau lebih dari satu tempat, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan. Fa in syakka fi annahu minal awwalin awil akhirin aw annal adad ta'addud li hajah wala lazimatul i'adah in amkan wa illa fadzuhru. Tapi kalau ragu-ragu, wah ini duluan apa belakangan ya, atau wah itu ada dua jamaah Jumat itu menghajatkan atau tidak ya, maka wajib untuk mengulangi Jumatan selama masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan sudah berarti diulangi sholat zuhur. Nah tadi kan disebutkan yang duluan, yang belakangan atau berbarengan. Lah itu patokannya pakai apa? Apakah pakai salam atau pakai apa? Tidak. Patokannya adalah pakai huruf ra pada takbiratul ihramnya imam. Jadi jamaah yang dianggap sah itu yang mendahului, yang imamnya mendahului takbiratul ihram. Jadi yang mendahului Allahu Akbar itu yang duluan. Nah, patokannya huruf ra. Misalnya pas bareng-bareng takbiratul ihramnya dua jamaah itu bareng, dua masjid itu bareng-bareng takbiratul ihram, imamnya Allahu Akbar tapi pas ra-nya itu duluan yang A, maka yang A ini yang dianggap sah, yang B dianggap tidak sah. Nah, itu. Terus wa taqaddumu khutbataini alaiha. Jadi salat itu kan dianggap sah kalau didahului dengan dua khutbah. Nah, berarti dua khutbah Jumat itu termasuk syarat sah. Sehingga kalau dua khutbah Jumatnya dianggap tidak sah, maka secara otomatis salat Jumatnya juga dianggap tidak sah. Maka oleh karena demikian, maka diperlukan untuk mengetahui dua khutbah itu standarnya seperti apa. Sehingga nanti di sini dibahas rukun dua khutbah dan syarat-syarat sah dua khutbah. Ya, yang pertama terkait dengan rukun dua khutbah, rukun arkanul khutbataini. Nah, rukun dua khutbah itu ada 5. Yang pertama hamdulillahi fihima. Hamdulillah fihima maksudnya pecahan dari kata hamdu yang dinisbatkan kepada Allah, baik di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua. Boleh misalnya innal hamdalillah, boleh nanti ahmadullah pakai sighah fi'il, boleh pakai sighah ism fa'il, ini hamidun lillah misalnya. Itu boleh. Tidak mesti pakai kata hamdu. Yang penting pecahan kata hamdu, mau pakai masdarnya, mau pakai fi'ilnya, mau pakai ism fa'ilnya itu sah. Dan yang penting dinisbatkan atau diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lah ini disyaratkan baik di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fihima, bersolawat kepada Nabi. Harus pakai pecahan kata solawat, baik as-salatu, baik usolli. Nah, itu harus pakai pecahan kata salat. Adapun kata Nabi tidak mesti paten harus pakai kata Nabi. Boleh as-salatu ala Nabi, as-salatu ala Muhammad, boleh as-salatu ala Ahmad, boleh as-salatu ala al-Hashir, boleh as-salatu ala Nabi Rahmah, itu boleh. Yang penting masih pakai pecahan kata as-salat. Ya, ini juga baik khutbah pertama atau khutbah yang kedua. Terus al-wasiyatu bittaqwa fihima, wasiat bertakwa, mewasiatkan ketakwaan baik di khutbah pertama ataupun khutbah yang kedua. Seperti kausikum bittaqwallah atau atiullah. Min kulli ma fi hathun ala ta'ah wa zajrun 'anil ma'siyah. Yang penting mengandung konten mendorong untuk berbuat taat, memperingatkan untuk tidak berbuat maksiat, maka itu sudah dianggap mewakili wasiat bittaqwa. Sehingga fala yakfi mujarradu tahdzir min dunya, enggak cukup sekedar mewanti-wanti tentang dunia, itu enggak cukup. Harus ada hathun 'ala ta'ah, dorongan untuk berbuat taat, atau zajrun 'anil maksiyah, larangan untuk berbuat apa? Maksiat. Wa qira'atu ayatin minal Qur'ani fi ihdahuma, membaca ayat Al-Quran di salah satu daripada dua khutbah. Tidak disyaratkan harus dua-duanya, cukup salah satu. Qira'atu ayatin, keterangannya ekamilatin mufhimatin, satu ayat sempurna yang sudah menunaikan satu makna yang utuh. Nah ini minal Qur'ani fi ihdahuma, artinya kalau sebagian ayat saja maka itu dianggap tidak cukup, meskipun itu panjang dan meskipun sudah menunaikan makna. Ini versi Ibnu Hajar. Kalau Ramli, yang penting sudah menunaikan makna, maka itu sudah dianggap cukup meskipun itu sebagian ayat. Nah itu. Fi ihdahuma keterangannya au qablahuma, atau sebelum dua khutbah, au ba'dahuma, atau setelah dua khutbah, au bainahuma, atau di antara dua khutbah. Wal afdal, tapi lebih utamanya kaunuhu fi akhiril ula. Lebih afdal membaca ayat ini di penghujung khutbah yang pertama, supaya nanti khutbah pertama ditutup dengan ayat, khutbah yang kedua ditutup dengan doa, biar seimbang. Itu utamanya nanti seperti itu. Wa du'a lil mu'minina fil akhirah, mendoakan orang-orang yang beriman dengan doa yang terkait dengan akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat misalnya. Fil akhirah, yaitu di khutbah yang terakhir. Ini terkait dengan syarat sah apa itu khutbah. Ini yang terkait dengan rukun daripada khutbatain yang ada pada syarat al-Jum'ah. Untuk pembahasan syarat dan sunnah-sunnah khutbah insyaallah akan kita ulas di esok hari billahi ta'ala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.